bertindak sebagai pengacara ya, kuasa hukum. Jadi masih perlu banyak belajar. Pak, tadi itu melihat kasusnya yang begitu rumit, apalagi perdata, kemudian tadi banyak yang ingin mengacaukan persidangan, gimana nih Pak? Tidak ada rasa kekhawatiran persidangan ini akan terjadi chaos? Ya, memang dari awal kami sempat ragu ya, persidangan bisa berjalan lancar seperti yang kita laksanakan tadi. Karena dari pihak penggugat, terutama kelompok Tani 75 sangat dirugikan ya dengan penjualan lahan yang tidak melibatkan kelompok tani. Ibaratnya kelompok tani hanya diusir begitu saja. Jadi kami khawatir tadi dari kelompok tani tadi bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada bayangan Pak, tadi ini setelah praktek seperti itu ada bayangan ternyata dunia pengacara seperti ini. Iya, saya membayangkan sebenarnya agak susah juga ya jadi pengacara itu, perlu memang pengetahuan yang lebih, jadi tidak sembarang orang bisa jadi pengacara. Ada harapan Pak ke depan untuk Uniba Fakultas Umum Hukum ke depan? Ya, saya harapkan keluaran alumni dari Uniba semoga bisa menjadi pengacara yang handal lulusan dari alumni Uniba. Nah, tanggapannya sendiri mengenai peradilan semu ini gimana Pak? Tanggapan saya tadi berjalan sudah lumayan ya, walaupun ini hanya pengalaman pertama peradilan semu yang kita bayangkan pun bagaimana jadinya nanti. Tapi ya alhamdulillah bayangan saya tidak seperti ini, akhirnya sukses ya. Saya apresiasi sekali dengan perjalanan sidang tadi, sungguh di luar dari perkiraan saya. Ada pengalaman tadi mulai awal sampai akhir sebagai mempertahankan kuasa hukum tergugat. Pertama, pengalaman dari kami semua khususnya tergugat 2 adalah hal yang baru bagi kami. Tapi sebelumnya memang kami pernah datang ke pengadilan negeri untuk melihat kondisinya, dan hasilnya memang banyak pengkritisan tentang kami. Tapi seluruhannya kami sudah melakukan hal yang baik, hal yang terbaik sesuai dengan skenario yang ditetapkan seperti itu. Ada bayangan bahwa seperti inilah pengusaha hukum. Gimana? Ada bayangan ya bahwa seperti inilah dunia pengusaha hukum ya. Iya, bayangannya bahwa ternyata memang di sini ketika kita terjun ke lapangan memang banyak kepentingan yang ada. Dan inilah contoh miniatur peradilan semua yang ada di Balikpapan, khususnya di Uniba seperti itu. Bagaimana mengenai peradilan semu sendiri ini gimana yang menjadi sebagai kurikulum yang ada di Universitas Balikpapan? Saya rasa memang harus diadakan, apalagi di Uniba. Untuk peradilan semu ini SKS-nya berjumlah 6. Artinya ketika kita bicara 6 maka memang paling utama. Karena kan nantinya para pakar-pakar cendekia hukum calon ini akan mengarah kepada pengadilan yang sebenarnya. Makanya memang ini harus diutamakan, tetap eksis di Uniba, yaitu peradilan semu. Tadi kalau melihat kasusnya sulit nggak bahwa ternyata kasus perdata itu penanganannya harus betul-betul maksimal? Kalau dibilang susah ya memang susah, karena pertama kita harus mengumpulkan data-data, apalagi untuk terjun ke lapangan menghadapi masalah kelompok tani itu bukan perkara mudah, karena perdata ini kan mencangkut privat, dan ini kasusnya tentang keperdataan masalah warga kelompok tani di Lamaru. Jadi sangat susah untuk mengumpulkan data-data untuk maju di persidangan. Ada harapan untuk peradilan semu ke depan? Harapannya semoga perbaikan di semester depannya itu harus ada dan tetap ada untuk meningkatkan kesempurnaan dalam keperdataan nanti. Semoga keperdataan ini juga di Uniba memberikan keekstensian bahwa akreditas B yang ada di Uniba ini memang menjamin bahwa peradilan semu memang layak untuk Uniba dengan akreditas B seperti itu. Seperti apa sih Mas Amr melihat hukum itu? Hukum bagi saya sendiri abstrak, karena kalau kita bicara masalah realnya, maka
itu bisa kata tergantung siapa ya nantinya akan memenangkan. Tapi ketika kita bicara masalah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, maka jelas bahwa setiap penegak, setiap aparat maka harus menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Tapi ketika bicara masalah di lapangan atau realnya, maka itu bisa berubah ketetapan-ketetapan seperti itu.